woi. Pak, hati-hati dong kalau jalan, Pak. Lu nabrak gue lo. Hati-hati dong, bawa motor. Menyotak lo. Pak, maaf Pak, kan Bapak yang main HP, Pak. Kan Bapak jalan, makanya Bapak lihat-lihat, jangan sambil main HP. Siapa yang main HP? Pak, saya jalannya pelan tadi, Pak. Saya juga jalannya hati-hati, Pak. Alah, masih ngeles aja, udah jelas lo yang salah. Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, sabar Pak, ini juga bulan puasa, Pak. Ngapain saya ngeles-ngeles kalau kayak begini? Ya udah, kalau Bapak memang ada luka, ada lecet, saya bawa ke dokter deh, saya ganti. Untung aja gue kagak kenapa-kenapa. Coba kalau gue sampai kenapa, awas aja lo. Ya udah, kalau kenapa-kenapa saya ganti. Saya tanggung jawab kok. Ya udahlah, bikin gue gamut aja lo. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Cobaan apa lagi ini di bulan puasa? Harus sabar nih, bismillah. Astagfirullahaladzim, dia yang salah, dia yang ngotot. Ya, begitulah cobaan hidup ya, harus nenangin diri dulu. Kalau jalan, masih emosi, nanti malah kenapa-kenapa di jalan. Bener. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar, sabar. Untung ini bulan puasa, ya Allah. Semoga pahala puasa hari ini nggak berkurang gara-gara orang tadi. Hampir aja kepancing emosi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, inikah ujian kesabaran darimu ya Allah? Aku malu karena masih dangkal ilmu dan lalai menjalankan perintahmu untuk selalu berbuat kebaikan.
Punya pengalaman bersyukur, tapi tidak pintar bersabar. Itu dia tuh Profesor Ya kan? Nasaruddin. Mungkin nggak pernah menderita, tapi begitu diuji Masya penderitaan, Allah, pas anjlok banget dia nih. ke bawah. Ceramahnya Atau lagi bahas sebaliknya iman. tadi sudah terbiasa dengan penderitaan. Alhamdulillah. Tapi begitu Pas dikasih banget kalau gitu, saya kemewahan, langsung ke sana mabuk aja. dia di atas. Nah, manusia yang paling bagus itu ialah penempuh siratal mustaqim. Jalan lurus. Diuji musibah, dia bersabar. Diuji kemewahan, dia bersyukur. Jadi syukur musibah itu adalah stabilisator diri kita sendiri. Musibah datang, sabar. Kenikmatan datang, syukur. Jadi syukur musibah itu stabilisator agar iman kita itu datar. Jangan sampai nanti fluktuatif. Orang yang imannya fluktuatif itu susah untuk istiqamah. Nah, maka itu kita perlu betul-betul memberikan perhatian hal ini. Stabilitas keimanan kita itu sangat penting untuk menghadapi kenyataan hidup. Begitu kita ditimpa musibah, ada iman menyuruh kita sabar. Enggak. Mendengar langsung ceramah Profesor Nasaruddin Umar, hatiku langsung tenang dan damai. Pembawaan beliau saat ceramah yang lembut dan menyentuh kalbu membuatku sadar bahwa naik turunnya iman itu ujiannya adalah kesabaran. Ya, saya kira ini dulu ya teman-teman. Pokoknya saya minta kalian rajin salat. Itu pokoknya kalau kita salat terus, pasti kita dekat dengan Allah. Sekalipun kita sering melakukan kesalahan, proteksi dirinya dengan salat. Oke? Selamat bertugas, selamat menjalankan ibadah puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya, selamat. Barakallah, barakallah. Oke dek, kasih ya. Yuk. Alhamdulillah ketemu. Gimana kabarnya Anda ini? Alhamdulillah. Senang sekali. Dari mana aja nih? Biasa, Prof. Ini saya keliling-keliling aja nih. Saya memang lagi belajar mendalami agama Islam gitu, Prof. Saya juga pengen mendalami sebenarnya arti iman itu seperti apa. Nah, pas banget tadi pas Profesor lagi tadi ceramah. ikut sebentar ya tadi? Iya. Nah, wah ini pas banget nih sama apa yang saya alamin sekarang ini. Karena saya juga kadang ngerasa imannya lagi bagus-bagus. Kadang imannya lagi lemah. Kok lemah begitu? Tapi itu manusiawi Ananda. Semuanya juga orang pernah seperti itu. Semuanya harus bermula dari sebuah pembelajaran ya. Biasanya kan pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Saya yakin Ananda ini juga pernah mengalami cobaan, tantangan ya. Tapi jadikanlah pelajaran yang berharga. Ya, ada pengalaman sulit, ada pengalaman enak, ada zona nyaman, ada zona sulit. Tapi itu jadikan pengayaan. Jadi seperti apapun tantangan yang Anda hadapi ya. Mungkin pernah fitnah, mungkin pernah apa gitu. Anggaplah itu bagian daripada perjalanan hidup yang harus kita ambil hikmahnya ya kan. Iya, Prof. Iya. Nah, terus saya gimana tuh, Prof, biar imannya itu tetap terjaga baik gitu, Prof? Nah, keimanan yang kuat itu kan tidak gratis dari langit ya kan. Itu harus ada proses pembelajaran. Nah, maka itu saya minta Ananda ya, kalau memang ada waktunya datanglah ke Istiqlal sini. Iya, Di Prof. sini kita ada majelis taklimnya, ada perpustakaannya. Masya Allah. Berarti saya nanti boleh Ya boleh. berkunjung ke sana Nanti ya, kalau Prof? Anda mau lihat, mungkin kita ya sekarang kita bisa lihat ya. Boleh, Prof. Insya Allah, oke. Sambil kita cerita-cerita ya, Prof. Ajak temannya juga ya. Siap, Prof. Nanti saya ajakin Jadi- semuanya, Prof. Ini coba kita lihat dari depan, banyak sekali tempat. Iman saya harus tetap kuat nih, begitu. Tapi itu contoh orang yang beriman tuh dia. Kemampuan mengendalikan diri itu tuh adalah perbuatan iman. Gimana nih? Tadi saya perjalanan ke sini kan ada pejalan kaki nih, Prof. Saya kan jalannya juga udah hati-hati, udah pelan Oke. begitu. Terus saya hampir nabrak dia. Terus dianya malah marah-marah. Saya bilang kan saya jalannya udah hati-hati. Terus dianya jalan nggak lihat kiri kanan sambil main HP. Dianya langsung marah-marah ke saya.
Aduh, Masya Allah, untung ini bulan puasa, jadi saya harus Puasa ya? sabar-sabar. Mengendalikan diri ini. Betul, imannya harus kuat. Saya bilang astagfirullahalazim. Pokoknya saya bilang dalam hati, aduh, ya udah nggak boleh terpancing emosi begitu. Iman saya harus tetap kuat nih, begitu. Tapi itu contoh orang yang beriman tuh dia. Kemampuan mengendalikan diri itu tuh adalah perbuatan iman. Nah, coba bayangkan kalau Anda nggak punya iman, apalagi nggak sadar kalau ini saya sedang puasa, udah berantem. Iya benar. Kalau berantem orang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak ada untungnya orang berantem. Semoga aku bisa menjadi golongan orang-orang yang sabar. Walaupun tidak mudah, tapi harus kulakukan sebagai bentuk cintaku kepadamu ya Allah. Saya boleh nanya lagi nih, sebenarnya saya kan pengetahuannya tentang iman ini masih harus banyak belajar lagi nih, Prof. Sebenarnya arti iman itu seperti apa, Prof? Iman itu kan artinya percaya. Iman itu seakar kata dengan amanah. Orang yang percaya, orang mukmin itu artinya orang punya kepercayaan. Orang yang punya kepercayaan itu pasti amanah, amanah itu bertanggung jawab kan? Iya, Prof. Nah, orang yang punya nilai tanggung jawab yang tinggi itu pasti akan merasa aman. Jadi iman, mukmin, amanah, iman. Jadi iman itu kepercayaan, Ya, Prof. mukmin itu orang yang beriman, Ya, Prof. amanah itu pasti amanah, bertanggung jawab. Dan kalau orang amanah dan beriman pasti akan aman. Jadi aman, iman, mukmin, amanah itu satu akar kata kan. Nggak mungkin orang merasa aman kalau nggak beriman. Tidak mungkin orang merasa amanah itu kalau nggak beriman. Jadi kata kunci kalau orang beriman itu pasti amanah. Kalau orang beriman itu juga pasti merasa aman, tentram batinnya kan. Iya. Tapi kalau orang nggak punya iman, cemas, frustrasi, nggak ada semangat hidup. Berarti memang iman itu harus diperkuat begitu ya, Prof? Oh ya? iya. Ya Allah, terima kasih kau pertemukan aku dengan orang berilmu. Aku semakin mengerti dengan menjadi orang beriman dan taat kepadamu akan membuat batinku semakin tentram. Iya, gimana tuh biar iman saya tetap kuat nih, tetap kokoh Iya, gitu, Prof? supaya cepat kokoh itu ya amalkan ajaran Islam. Anda kan puasa. Iya, betul, Prof. Ramadan ini kita salat tarawih, kemudian juga kita perbanyak amalan-amalan lain seperti baca Quran. Semakin banyak kita mencari Allah melalui pengamalan ajarannya, maka semakin kokoh iman kita. Tapi semakin banyak kita melakukan pelanggaran, maka semakin terkikis iman kita itu kan. Maka itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau ingin bertambah terus, belajar banyak. Pelajaran itu kan dari pengalaman juga, bukan cuma dari guru, bukan cuma dari buku ya kan. Ya, pengalaman hidup itu seperti kasus Anda tadi. Iya, Bro. Itu kan pelajaran hidup itu kan. Betul, Prof. Masya Allah. Itu referensi, itu sama dengan membaca satu buku besar itu. Dan Anda juga bisa bikin dalam tulisan kalau Anda penulis ya. Wah, Iya, pengalaman saya ini ternyata sebuah keimanan itu menyelamatkan aku. Tanpa iman maka aku akan celaka. Setelah bertemu dan ngobrol dengan Profesor Nasaruddin Umar, aku semakin mengerti arti iman itu sendiri. Semakin sering melakukan kebaikan dan menjalankan perintahnya, keimanan kita akan semakin bertambah. Iya, Prof. Ya. Saya kan penasaran juga nih. Profesor kan di sini sebagai imam besar Masjid Istiqlal nih, Prof. Boleh nggak, Prof, saya dikasih tahu kira-kira apa aja sih kegiatannya, apa aja sih yang dikerjain sebagai imam begitu, Prof? Jadi imam besar itu sebetulnya namanya keren aja besar. Padahal kegiatan ini adalah rakyat biasa seperti Anda juga. Masya Kita nggak ada Allah. bedanya. Ya, apa itu imam besar? Kita pemimpin komunitas Istiqlal ini ya. Waktu salat kita memimpin salat, sesudah salat kita memberikan pengajian. Tetapi di masjid ini juga kita ada keterampilan bagaimana mengajak umat kita itu punya keterampilan bisnis, punya keterampilan olahraga, punya keterampilan kesenian, punya keterampilan ilmu-ilmu praktis yang lain yang bisa mendatangkan uang, memperkuat umat. Mendengar kisah Profesor Nasaruddin Umar menjadi imam besar Masjid Istiqlal, seolah menjadi tamparan bagiku. Apakah aku pantas nantinya menjadi imam untuk keluargaku? Pernahkah aku menjadi imam saat sholat berjamaah? Ya Allah, terima kasih.
kau temukan aku dengan orang yang soleh. Nah, kalau misalnya nih, Prof, saya kan nanti ya alhamdulillah ya namanya punya cita-cita. Kalau misalnya nih saya punya cita-cita menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Amin. Apa aja nih yang harus saya pelajari? Manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Amin ya Allah. Mansara wasala barang siapa yang berjalan pasti nyampe. Where is the will, there is the way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi bercita-cita besar. Ingat pesan Soekarno kan, bercita-cita untuk menggapai bintang di langit, minimum dapat bulan kan. Betul. Oke. Saya suka Anda, optimismenya bagus, keinginan belajarnya juga tinggi ya. Iya, Bro. Kalau anak muda seperti Anda, wah itu Indonesia ini maju ini. Masya Allah. Baik, kita langsung ke perpustakaan atau kemana? Oke. Masya Allah. Ini contohnya ini Quran ya. Nah, saya langsung Ini- tertuju ke sini nih, Prof. Ini Quran Mushaf Istiqlal, ini terkenal di dunia ini, Mas. Masya Allah. Ya. Sebesar ini, Iya. Prof. Tidak terasa setelah ngobrol banyak dengan Profesor Nasaruddin Umar, kita pun sampai di perpustakaan Masjid Istiqlal. Nah, inilah Adinda. Perpustakaan itu kan jendela dunia ya. Iya, Prof. Kalau mau mengintip dunia, masuk dari perpustakaan ini. Perpustakaan ini salah satu perpustakaan terbaik masjid di Indonesia ini. Masya Allah, dan Iya. sepertinya juga belum banyak yang tahu ya, Prof, kalau di Istiqlal itu ada perpustakaannya begitu, Prof. Makanya tugas Anda Iya, Prof. sampaikan kepada kawan-kawan milenial. Ini bukan hanya buku-buku orang dewasa loh, buku-buku milenial juga banyak. Nih. Kita Oh, yes. kerjasama dengan Eropa dan Amerika mengimpor, mengirimkan buku-buku terbaiknya ke Istiqlal ini. Masya Allah. Nah, ini contohnya ini Quran ya. Nah, saya langsung Ini- tertuju ke sini nih, Prof. Ini Quran Mushaf Istiqlal. Ini terkenal di dunia ini, Mas. Masya Allah. Ya. Sebesar ini, Iya. Prof. Ini yang ada mendesain dua siapa versi. nih, Prof? Ya, ini dulu zamannya Pak Harto ya. Tapi sekarang ini hasil karya Festival Istiqlal dulu kan. Iya. Nah, inilah satu-satunya mushaf yang benar-benar kebanggaan Indonesia ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Rasanya seneng banget bisa ngobrol dan diajak ke perpustakaannya Masjid Istiqlal oleh Profesor Nasaruddin Umar. Suasananya yang nyaman dengan buku-buku agama Islam yang lengkap, serta bisa melihat langsung Al-Quran buatan Masjid Istiqlal. Ini membuat aku ingin selalu dekat denganmu ya Allah. Ada banyak bahasa di sini. Dan ini juga termasuk milenial ini. Sepertinya saya tahu ini buku di sini ya. Oke. Ada buku profesor nggak? Oh iya, ini pasrak buku saya ini. Saya sudah menulis Masya Allah. 42 buku ya. Masya Allah. Di antaranya 42 buku. ini ya. Nah, ini Allah tujuan kita. Ini gak ada lagi, habis, selalu habis. Masya Allah. Jadi, nah ini untuk Anda. Loh, Jadi Masya Allah. Ini nanti buat saya nih, Prof. gantikan ini. Iya. Wah, ini alhamdulillah. pertanyaan yang Anda tadi ada di sini semuanya. Ini. Semuanya ada di sini ya, Prof ya. Jadi insya Allah ajaklah teman-temannya di sini ini. Senang rasa hati ini diberikan buku langsung oleh penulisnya sendiri. Buku berjudul Allah Tujuan Kita menjadi petunjuk bagiku untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Siap, Prof. Ya, Insya Allah. daripada kemana-mana ngeluyuran, lebih di sini pahalanya dapat karena kita di masjid, masuk di perpustakaan, inteleknya kenyang, Betul. naik ke atas lantai 2 itu batinnya juga kenyang, ya kan? Nah, Prof, ini Ya. kalau ngomong-ngomongin masalah iman, dari tadi kan kita bahas iman, itu dipengaruhi oleh apa aja tuh iman? Ah, ini ada di sini. Ada di dalam sini. Faktor yang berpengaruh terhadap iman itu pertama adalah persoalan psikologis ya. Jadi Iya, Prof. kalau psikologi kita itu goyah, itu juga berpotensi menggoyahkan iman. Supaya iman Ananda kuat ya, kata kuncinya itu adalah riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu spiritual training. Jadi nggak mungkin tanpa riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan, bukan cuma olahraga, bukan cuma olah nalar, olah batin juga ada. Nah, memperkuat batin itu harus ada olah batin. Olah batinnya apa? Banyak sholat. Di sini juga ada kontemplasi ya. Saya kira Ananda silahkan baca buku banyak ya. Siap, Saya Prof. masih ada acara
ya di atas ya. Salam sama teman-temannya semuanya Siap, datang ke Prof. sini. Insya Allah Anda nggak rugi ke Istiqlal. Siap, Prof. Dapat pahala, dapat ilmu kan. Oke, Masya makasih. Allah. Assalamualaikum. Prof, terima kasih banyak ya, Yo, Prof. ya, Sehat oke. selalu, Prof. Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Bu mau beli buat buka puasa nih, Bu. Iya, ada nih. Ini donatnya berapa nih? Satunya 3.000. Kaos kotak berapa? 30. Udah mau deh. Ya, Minuman plastik. ada apa? Paling ini sama teh hangat sih biasanya. Buatin es aja deh buat buka puasa. Es teh manis ya? Boleh. Mas, sini Mas. Ya mas, Puasa nggak? alhamdulillah Puasa, Pak. Alhamdulillah. Ada bekal nggak buat buka? Belum ada mas. Belum ada? Iya. Masya Allah. Ya udah deh. Kalau gitu, ini nih. Saya ada kue nih. Dibawa aja. Buat bagi sama teman-teman juga ya. Oh iya. Ini boleh sama tempatnya teh? Iya, boleh, boleh. Oh ya udah. Tapi beneran ini buat saya pak. Iya, nggak apa-apa. Ya makasih ya pak ya. Sama-sama. Alhamdulillah bisa berbagi dengan mereka yang sedang berpuasa. Ya, walaupun tak seberapa, tapi hati ini rasanya bahagia banget. Terima kasih ya Allah. Bentar ya, Teh. Maaf, Teh. Udah nggak usah kembali, Teh. Makasih ya. Iya. Ya Allah, makasih ya berkah ya. Sama-sama, amin ya Allah. Makasih. Ya udah. Ya udah, Teh, saya langsung jalan ya, Teh. Ya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.